Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Isnaini selaku dosen di mata kuliah Muhadarah, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya memberikan tugas kepada kami. Kepada rekan-rekan mahasiswa Undaris yang berbahagia, mari kita bersama-sama berjuang untuk meraih kesuksesan. Kepada seluruh sahabat handai tolan yang rela meluangkan waktu untuk menonton video ini dan ataupun yang hanya sekedar memberikan keikhlasannya untuk nge-like video ini, kami haturkan banyak beribu terima kasih. Sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Puji Astuti. Saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Pendidikan Agama Islam di Undaris Ungaran. Di sini saya sedang mendapatkan tugas dari mata kuliah Muhadarah untuk membuat video pidato yang dimana untuk saat ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu pola asuh untuk anak-anak atau pola asuh bagi generasi penerus bangsa. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit mengutarakan sebuah renungan bahwasanya di era yang sudah seperti ini, di zaman yang sudah akhir ini, ada sebuah kata, ada sebuah nama, ada sebuah sifat yang dimana hal tersebut semakin langka, yaitu akhlak. Akhlak di sini saat ini sudah menjadi barang langka. Para anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua saat-saat ini di era yang seperti ini sangat jarang menggunakan atau menerapkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan saat-saat ini. Yang kenyataannya akhlakul karimah itu adalah modal dasar untuk kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini agar menjadi kehidupan yang harmonis, yang bisa dinikmati bersama-sama, yang tentram, yang damai. Namun kenyataannya akhlak itu sendiri sudah sangat jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Akhlak yang kita temukan saat-saat ini merupakan akhlak-akhlak yang jauh dari norma-norma agama, norma-norma sosial yang sudah ada selama ini,
menjadi sangat pudar untuk saat-saat ini. Sedangkan kelanjutan kehidupan di masa yang akan datang, akhlak yang semakin memudar itu sangat akan menjadikan suatu keprihatinan bagi kita semua. Namun tidak bisa kita pungkiri, akhlak itu memang sudah sangat jarang tumbuh di antara kita. Akhlakul karimah, akhlak Qur'ani itu sudah sangat jarang kita temukan di sekitar kita. Hal itu bukan tanpa sebab, dan penyebabnya tidak hanya datang dari satu dua hal, satu dua persoalan. Di sini saya memaparkan sedikit tentang pola asuh dalam lingkup-lingkup tertentu yang dimana seharusnya itu adalah tempat tumbuhnya akhlakul karimah tersebut. Saya memilih satu tempat atau satu wadah atau suatu lingkup yang dimana menurut kami adalah tempat yang paling tepat dan paling utama untuk memunculkan akhlakul karimah yang islami yang seharusnya tumbuh, yaitu di lingkup rumah tangga atau keluarga. Kita awali dengan pola asuh untuk memunculkan akhlakul karimah itu sendiri di dalam sebuah rumah tangga. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pola asuh rumah tangga, kita tarik ke belakang. Sebelum menjadi sebuah rumah tangga, untuk saat-saat ini, sepertinya untuk sebuah individu, untuk seorang individu yang dinamakan pria dan wanita di zaman yang sekarang ini, memang sudah sangat sulit untuk dibentuk menjadi bagian rumah tangga yang mengawali sebuah rumah tangga dengan kebaikan. Kita lihat dari dua pelaku rumah tangga saja dulu, seorang ibu dan seorang ayah. Sebelum menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri, wanita-wanita di zaman sekarang ini sangat kurang memegang akhlakul karimah itu sendiri. Mereka memang sudah mengalami kesalahan dalam pola asuh saat dia menginjak remaja, menginjak dewasa. Pola asuh yang mereka terima itu mungkin sudah jauh dari kata layak, sehingga wanita-wanita di zaman sekarang, para gadis-gadis di zaman sekarang sangat mudah untuk menggratiskan diri mereka atau membuat semua yang mereka miliki akan mereka serahkan dengan gratis, bahkan dengan ikhlas kepada orang-orang yang dia anggap itu adalah orang terkasih mereka. Contoh misalkan remaja zaman sekarang
sekedar hanya I love you, mereka dengan santainya para remaja itu bertukar menampakkan aurat mereka, bertukar apa yang tidak seharusnya mereka tukarkan. Bahkan yang paling ironis untuk remaja zaman sekarang, mereka akan menyerahkan satu-satunya kehormatan yang mereka miliki kepada seseorang yang mereka anggap itu adalah cintanya dengan ikhlas. Mereka memberikan kesuciannya kepada sang pria yang dianggap ini adalah totalitas dalam sebuah hubungan. Padahal saya yakin mereka tanpa pikir panjang, karena itu hanyalah sebuah cinta monyet untuk zaman-zaman anak usia belasan itu. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup di zaman sekarang ini. Untuk melakukan hal-hal tersebut sangat ringan. Naudzubillah min dzalik, semoga keturunan kita dijauhkan dari perbuatan zina. Hal tersebut akan menjadikan sebuah peristiwa atau awal dari kehancuran kehidupan selanjutnya. Karena seorang pria yang telah berzina kepada seorang wanita, mereka akan melakukan dua hal. Yang pertama, dia akan cukup berkata, aku melakukan ini dengan saling suka dan suka. Jadi jika engkau menginginkan aku untuk bertanggung jawab akan hal itu, maka aku tidak bisa. Dan yang kedua, mungkin dia akan bertanggung jawab, namun dengan segala konsekuensinya, seorang wanita akan tetap menjadi pihak yang dirugikan. Dari hal tersebut, saat telah menjadi seorang yang sudah terlibat perzinahan dan mereka melangkah kepada sebuah pernikahan, pernikahan itu pun berawal dari sebuah kesalahan. Maka saat masuk ke ranah sebuah rumah tangga, biasanya seorang wanita yang tadinya telah memberikan semua apa yang dia miliki, bahkan kesuciannya dia serahkan, biasanya wanita akan beranggapan bahwa laki-laki tadi yang kini sudah menjadi seorang suami baginya jauh dari kata bahwa itu adalah seorang imam. Karena seorang wanita yang beranggapan bahwa dia hanya adalah seorang pria yang bertanggung jawab atas kelakuannya, dia akan menuntut balik semua apa yang telah dia berikan. Maka yang dilakukan seorang wanita yang menikah dalam keadaan atau dengan awal yang tidak baik, biasanya akan terjadi percikan-percikan yang kurang sehat. Wanita itu akan terus menuntut mana hakku, dan mana hakku, karena semua dulu telah kuberikan, maka kini aku akan menuntut ini, itu. Sedangkan seorang pria itu atau suami itu, jangankan untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang suami yang harus memenuhi keinginan istrinya, dia pun akan sangat kewalahan. Dan karena memang mereka menikah dalam keadaan tidak siap, maka yang ada dalam sebuah rumah tangga yaitu selalu
terjadi keributan, ketidaknyamanan, dan sebagainya. Dan di situ sudah keluar seorang anak, seorang bayi yang akan tumbuh dewasa, didampingi dengan kedua orang tuanya yang selalu bertengkar, selalu meributkan keduniawian, selalu saling menyalahkan. Itu akan menjadi awal kecacatan seorang anak dalam proses pola asuh setiap harinya. Mungkin dia tidak akan mendapatkan pola asuh yang benar karena dia tidak mendapatkannya dari orang tua yang memang belum siap untuk menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Hal ini sudah sangat banyak sekali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang terburuk, saat seorang pria jenuh dengan keadaan ini, mereka akan pergi keluar dan mencari sesuatu yang lebih menjadikan dia nyaman, lebih menjadikan dia tidak tertekan, meskipun itu adalah kesalahan yang akan lebih fatal. Dan semua itu bukan ayah dan ibu yang akan mendapatkan dampak terburuk dari rentetan peristiwa dari awal sampai akhir, namun dampak terberat akan didapatkan oleh seorang anak. Bagaimana kita akan memasukkan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah agama kepada seorang anak, sedangkan kita saja yang menjalankannya, yang menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Jangankan untuk memikirkan agama, mereka untuk berpikir jernih saja sangat susah. Jangankan mereka akan memikirkan untuk mengasuh anak, untuk memikirkan diri mereka beribadah kepada Allah saja sangat rumit. Bisa kita simpulkan, penanaman akhlak kepada anak-anak memang sudah sangat jarang didapatkan di masa-masa sekarang. Itu mungkin contoh sebuah rumah tangga yang dari awal memang mengalami sebuah kesalahan. Sekarang kita ambil contoh dalam sebuah rumah tangga yang diawali dengan semua kebaikan, diawali dengan niat kebaikan, tanpa perzinahan, tanpa kerusakan dari kedua belah pihak. Namun lagi-lagi seorang wanita di zaman sekarang, meskipun mereka bertugas hanya untuk mengasuh anak, bertugas untuk memberikan kenyamanan dalam rumah tangga, kenyataannya ibu-ibu di zaman sekarang memilih untuk berdiam, memegang HP mereka, berasik-asik dengan HP mereka, sehingga terbuang banyak waktu, bukan sibuk untuk memikirkan cara membekali anak-anak mereka dengan ilmu-ilmu agama, namun mereka sibuk mencari kebahagiaan yang semu dalam HP tersebut. Banyak ibu-ibu rumah tangga sekarang ini, kapan kita traveling ya? Kapan kita kemana ya? Seolah rumah itu bukan lagi baiti jannati, namun kurungan bagi mereka. Padahal
sebaik-baik wanita, yaitu yang ada di dalam rumah menanti suaminya pulang dari bekerja dan mendidik anak-anak mereka menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Fenomena kehidupan zaman sekarang, seorang wanita memilih untuk mencari kebahagiaannya di sebuah kotak kecil yang memang dianggap sangat luas bagi mereka. Mereka memilih untuk menggadaikan semua waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna daripada untuk mendidik anak-anaknya. Lihat saja fenomena di zaman sekarang, ibu-ibu dengan tidak memiliki rasa malu, mereka berjoget di depan kamera, dilihat oleh anak-anaknya, dipertontonkan kepada siapapun yang terkadang malah tidak mengenalnya. Itu sebuah contoh bagi anak-anaknya. Apakah rasa malu itu memang sudah tidak ada di zaman sekarang? Pola asuh yang berbentuk seperti apa yang mereka tampakkan kepada anak-anaknya? Kenapa menjadi akhlak itu sangat krisis di zaman sekarang? Bukan kami menyudutkan wanita, tapi memang dalam Islam itu dikatakan wanita adalah tiangnya agama. Saat wanita-wanitanya tidak memiliki pola asuh dan landasan agama yang kuat, maka jangankan mereka untuk mengasuh anak-anaknya, untuk membenahi akhlaknya saja sangat minim. Dari ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk dapat menghasilkan seorang tunas bangsa yang hebat, mari kita perbaiki dulu diri kita, para wanita khususnya, dan para ibu. Mari kita bersama-sama menguatkan iman agar anak-anak kita bisa menjadi penerus bangsa yang layak bisa menempuh kehidupan di akhir zaman ini. Mereka yang sudah kita asuh dengan baik dan benar saja, saat di luaran mereka masih akan bertarung untuk memerangi kehidupan sosial di luar, pergaulan yang semakin bebas di zaman sekarang ini. Jadi benar-benar perhatikan saat kita berada di rumah, saat kita berperan sebagai seorang ibu. Cobalah kita kurangi untuk melongok kebahagiaan kita sendiri, kebebasan kita sendiri, tapi utamakan akhlak kebaikan anak-anak kita. Di zaman sekarang sangat sering seorang ibu saat dipanggil oleh anak-anaknya, "Ibu," satu kali, "Ibu dengarkan saya," dua kali, "Ibu kok nggak dengerin saya sih?" Ternyata ibunya sedang sibuk dengan HP-nya. Itu adalah contoh bagi mereka saat mereka dipanggil oleh orang tuanya. Akhlak itu terkikis. "Adik," sekali, "Adik," dua kali, "Adik," sudah tiga kali ibu memanggilmu. Mereka tidak mendengarkan. Efeknya ternyata sangat luar biasa. Seorang anak yang dipanggil oleh orang tuanya tidak mendengarkan, maka
karena itu hanya sebuah panggilan. Saat kita memberikan landasan-landasan yang benar, maka anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan. Tapi jika landasan itu tidak benar, maka itu pula yang akan didapatkan oleh anak-anak kita. Meskipun begitu, peran seorang ayah juga sangat menentukan keberhasilan pola asuh dalam kehidupan rumah tangga. Karena seorang ayah adalah tulang punggung di sebuah rumah tangga. Mereka harus ikut mengambil peran serta dalam pengasuhan anak. Tidak hanya serta-merta diberikan kepada seorang istri atau seorang ibu. Karena anak-anak juga membutuhkan peran seorang ayah di dalamnya. Bukan hanya materi yang mereka inginkan, tapi juga kasih sayang dan sentuhan dari seorang ayah. Terutama anak-anak perempuan, mereka sangat butuh sentuhan dan dekapan dari seorang ayah. Tidak terlepas juga kasih sayang seorang suami dan arahan dari seorang imam bagi seorang istri, bagi seorang makmum itu sangat penting. Karena seorang suami yang terlalu acuh kepada istrinya itu akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik dalam sebuah rumah tangga. Seorang istri akan semakin jenuh, seorang istri akan semakin cuek dengan kehidupan rumah tangganya. Jadi peran seorang suami juga sangat penting bagi kehidupan dan pola asuh anak. Seperti hadis Rasul, sedikit kami berikan hadis Rasul yang berbunyi, qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanah. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Itu jelas hadisnya bahwasanya seorang ayah memang harus menjadi contoh, panutan, dan imam dalam rumah tangga, terutama dalam pendidikan atau pola asuh anak kita. Demikian sedikit ulasan dari kami tentang pola asuh anak. Seharusnya kita lakukan dengan tanpa menyalahkan pihak manapun atau siapapun di antara kita. Namun mari kita bersama-sama membenahi diri agar kita sebagai orang tua atau calon orang tua bisa lebih menata kehidupan agar kedepannya keturunan kita bisa menjadi keturunan yang solih, solihah, bisa mendapatkan kesiapan untuk melanjutkan kehidupan di akhir zaman yang pastinya akan lebih berat bagi mereka. Sepertinya ini dulu dari kami. Banyak kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.